Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Alfian dari Universitas Bina Sarana Informatika SLIPI dengan prodi Ilmu Komunikasi, mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan NIM 44240430. Di sini saya akan menjelaskan dampak genosida di Palestina terhadap perekonomian dunia. Genosida yang terus berlangsung di Palestina tidak hanya menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa, tetapi juga menimbulkan konsekuensi ekonomi yang meluas secara global. Dalam dunia yang saling terhubung, konflik geopolitik di satu wilayah dapat memberikan efek domino terhadap pihak pasar, kestabilan pasar, distribusi energi, dan hubungan dagang antar negara. Krisis kemanusiaan ini pun berimplikasi langsung dan tidak langsung terhadap struktur ekonomi dunia. Untuk dampak pertamanya ialah kenaikan harga energi global. Wilayah Timur Tengah, tempat terjadinya konflik, merupakan pusat produksi dan distribusi energi dunia. Di Palestina, ketegangan politik yang meningkat di wilayah sekitar mengganggu stabilitas kawasan penghasil minyak seperti Iran, Arab Saudi, dan Mesir. Ketika ketegangan meningkat, ada faktornya dan ada akibatnya, yaitu harga minyak mentah dan gas alam melonjak akibat kekhawatiran pasokan terganggu. Negara-negara pengimpor energi seperti Uni Eropa, India, dan Jepang mengalami peningkatan biaya produksi dan transportasi. Ketiga, lonjakan harga energi juga memperparah inflasi global pasca pandemi COVID-19. Untuk dampak yang kedua ialah gangguan rantai pasok dan logistik global. Terusan Suez yang berdekatan dengan konflik adalah jalur vital perdagangan dunia. Ketegangan di kawasan ini memicu 1. Keterlambatan pengiriman barang, bahan baku, dan komoditas. 2. Biaya logistik naik, terutama untuk sektor industri, otomotif, dan manufaktur. 3. Ketidakpastian dalam rantai pasok menyebabkan stok tidak stabil dan harga milik naik di berbagai negara. Untuk dampak ketiga, ketidakstabilan pasar keuangan. Konflik berdarah di Palestina menciptakan ketidakpastian besar di pasar global. Yang pertama, investor cenderung menarik dana dari negara berkembang dan mengalihkan ke aset safe haven seperti emas, dolar Amerika, atau obligasi pemerintah. Kedua, bursa saham di negara-negara berkembang sering mengalami penurunan tajam ketika ketegangan timur, dampak genosida di Palestina terhadap perekonomian dunia tengah meningkat. Ketiga, nilai tukar mata uang di kawasan timur menjadi sangat fluktuatif. Untuk dampak keempat, dampak regional. Tekanan ekonomi negara-negara sekitar. Negara-negara seperti Yordania, Libanon, dan Mesir terdampak langsung oleh krisis. Yang pertama, arus pengungsi Palestina menambah beban sosial dan ekonomi negara penerima. Yang kedua, anggaran negara-negara ini terbebani oleh bantuan kemanusiaan dan keamanan. Yang ketiga, sektor pariwisata dan perdagangan lintas batas menjadi terganggu. Untuk dampak yang kelima, respon dan redistribusi dana global. Organisasi internasional seperti PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, dan IMF menghadapi tekanan untuk menyalurkan bantuan ke Palestina dan negara terdampak. Kedua, menyesuaikan alokasi dana pembangunan
untuk merespon krisis. Yang ketiga, menyusun ulang kebijakan ekonomi makro regional. Untuk kesimpulannya di sini, genosida di Palestina bukanlah tragedi lokal semata, melainkan sebuah krisis yang berdampak luas terhadap struktur ekonomi global. Dari lonjakan harga energi hingga ketidakstabilan pasar keuangan, dunia ikut merasakan dampaknya. Untuk itu, penyelesaian damai bukan hanya keharusan moral, tetapi juga strategi penting untuk menjaga kestabilan ekonomi dunia. Solidaritas internasional harus diwujudkan tidak hanya dalam bentuk diplomasi, tetapi juga dalam dukungan nyata terhadap keadilan dan keberlanjutan ekonomi global. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.